Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PCMB akan jelaskan tentang vektor dengan nama kelompok 1 Muhammad Akil Gibran, 2 Hendra Irfana, 3 Muhammad Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep vektor, yaitu merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besaran vektor. Di sini saya akan jelaskan macam-macam atau berbagai bidang vektor. Mempunyai dua komponen, yaitu sifat pada sumbu X dan Y, khususnya untuk vektor yang segaris dengan sumbu X dan Y berarti hanya mempunyai satu komponen. Komponen vektor adalah vektor yang bekerja menyusun suatu vektor hasil atau resultan vektor. Oleh karenanya, vektor bisa dipindahkan titik pangkalnya asalkan tidak berubah besar atau arah. Ya, misalkan vektor merupakan vektor yang berasal dari titik menuju titik dapat digambarkan dengan koordinat kartesius di bawah. Panjang garis sejajar sumbu X adalah panjang garis sejajar sumbu Y dan merupakan komponen-komponen vektor. Penjumlahan vektor. Secara grafis, penjumlahan vektor secara grafis merupakan penjumlahan vektor yang dilakukan dengan cara menggambarkan vektor yang hendaknya dijumlahkan dan vektor resultnya. Selanjutnya, besaran vektor resultan diketahui dengan mengukur menggunakan penggaris. Penjumlahan vektor secara geometri. Untuk menjumlah vektor secara geometri ada beberapa cara, antara lain yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang atau juga bisa dibuat dengan dua buah vektor dengan metode jajar genjang sebagai berikut. 1. Letak titik tanggap vektor 1 dan 2 pada suatu titik sesuai nilai dan arah masing-masing vektor. Tariklah garis dari ujung vektor satu jajar dengan vektor yang lain dan sebaliknya. Tariklah garis dari titik pangkal kedua vektor sampai ke titik potong garis sejajar. Ini merupakan secara geometri menggunakan vektor, dan ini merupakan rumusnya. R sama dengan akar F1 pangkat 2 ditambah F2 akar ditambah 2 F1 dikali F2 atau cos theta. Metode analisis yang paling baik atau tepat untuk menunjukkan resultan beberapa vektor dan arahnya adalah metode analisis pemukuran, yaitu menggunakan rumus kosinus dan mencari arah vektor resultan dengan menggunakan rumus sinus. Ya, selanjutnya sistem koordinat kartesius dalam bentuk 3 dimensi. Sumbu-sumbu tersebut akan membentuk 3 bidang koordinat, yaitu bidang koordinat X dan Y, bidang koordinat X dan Z, dan bidang koordinat min Y dan Z. Ini merupakan contoh bidang koordinat 3 dimensi, dan ini X, Y, dan ini Y, Z, dan ini X, Y. Ketiga bidangan koordinat ini akan memisahkan ruang menjadi 8 oktan. Itu ini oktan 1, oktan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Suatu titik P dalam ruangan ditentukan dengan triple berurutan X, Y, Z, di mana X, Y, dan Z dijelaskan sebagai berikut. X yaitu jarak langsung dari bidang X, Y ke P. Y jarak langsung dari bidang X, Z ke P, dan Z jarak langsung dari bidang X, Y ke P. Banyak rumus-rumus yang diperoleh dari koordinat 2 dimensi dapat diperluas ke 3 dimensi. Sebagai contoh, untuk menentukan jarak antara dua titik dalam ruang, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras 2 kali seperti yang ditunjukkan gambar 4. Melakukan ini akan memperoleh rumus jarak antara dua titik X1, Y1, dan Z1.
Ini merupakan penerapan vektor dalam kehidupan kita sehari-hari. Vektor digambarkan dengan panah yang menunjukkan arah vektor, konsep pembahasan dan soal turunan fungsi aljabar. Aplikasi turunan fungsi dan pembahasan penerapan turunan fungsi aljabar dapat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pembahasan selengkapnya mengenai contoh penerapan soal matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang ingin menyeberang sungai menggunakan perahu dengan kecepatan x m per s. Dengan adanya arus sungai mengakibatkan jarak yang ditempuh tidak sama dengan lebar sungai. Arus pada sungai mengakibatkan perahu agak terseret sehingga jaraknya semakin jauh. Waktu yang ditempuh juga semakin lama. Kecepatan dari arus sungai dan kecepatan perahu merupakan salah satu contoh penggunaan vektor. Samping ini merupakan kecepatan vektor memiliki arah. Dalam hal ini akan mempengaruhi resultan vektor. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.